Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nasruddin. Kita akan membahas tugas statistik pada materi hipotesis dua populasi. Hipotesis dua populasi umumnya digunakan untuk membandingkan dua parameter seperti efisiensi dua mesin untuk membandingkan antara mesin A dan mesin B, manakah yang lebih baik. Contoh, untuk membandingkan potensi tanaman pada varietas A dan tanaman pada varietas B, apakah terdapat perbedaan hasil panen varietas A dan varietas B? Maka hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis 0. Populasi A sama dengan populasi B, berarti tidak terdapat perbedaan pada kedua varietas tersebut. Hipotesis alternatifnya, populasi A tidak sama dengan populasi B, artinya terdapat perbedaan pada kedua varietas tersebut. Pengujian dua populasi untuk ragam populasi diketahui. Contoh, dari laporan penjualan tenaga listrik periode Januari tahun 2020 PLN Panakukang, kategori pelanggan rumah tangga kecil R1 900 VA, pendapatan dari 100 pelanggan non-subsidi 250 juta rupiah, dan dari pelanggan subsidi 150 juta rupiah. Dari 120 pelanggan subsidi, jika tarif pada kedua kategori pelanggan tersebut yakni Rp1.352 dan Rp960 per kWh, adakah perbedaan penggunaan tenaga listrik pada kedua kategori pelanggan tersebut jika keakuratan pengukuran pada masing-masing kWh meter adalah 90%? Penyelesaian. Hipotesis 0. Populasi non-subsidi sama dengan populasi pelanggan subsidi. Sedangkan hipotesis alternatifnya, populasi non-subsidi tidak sama dengan populasi pelanggan subsidi. Dengan tingkat signifikasi 0,10, maka nilainya sama dengan 1,645. Sekarang kita lakukan statistik uji dengan menggunakan formula Z. Kemudian didapatkan nilai statistiknya sama dengan 620.662. Kita lakukan pengujian pada daerah kritiknya. Hipotesis 0 diterima jika min Z alfa lebih kecil dari min Z, dan jika Z lebih kecil dari Z alfa. Kemudian hipotesis 0 ditolak jika Z lebih besar dari Z alfa atau Z lebih kecil dari min Z alfa. Dalam hal ini, nilai Z sama dengan 620.662, sedangkan Z alfa sama dengan 1,645, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan penggunaan tenaga listrik, besaran penggunaan tenaga listrik tidak sama antara pengguna pelanggan subsidi dan pengguna pelanggan listrik non-subsidi. Pengujian dua populasi untuk ragam populasi yang tidak diketahui. Contohnya, pendapatan dari penjualan tenaga listrik prabayar dan pascabayar akan diperbandingkan dalam hal rata-rata penjualan. Pada masing-masing kategori tarif diambil secara acak 15 pelanggan prabayar dan 20 pelanggan pascabayar. Dari data diperoleh, kemudian dilakukan perhitungan. X bar prabayar sama dengan 1.250.000, sedangkan X bar pascabayar sama dengan 1.800.000. S pangkat 2 prabayar sama dengan 2 juta, dan S pangkat 2 pasca bayar sama dengan 1.870.000. Dengan tingkat kesalahan 5%, ingin tentukan apakah rata-rata penjualan tenaga listrik pada kedua kategori tersebut sama atau tidak. Penyelesaiannya, hipotesis 0 untuk populasi prabayar sama dengan populasi pasca bayar, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah populasi prabayar tidak sama dengan populasi pasca bayar. Untuk menentukan apakah ragam kedua populasi sama atau tidak, kemudian dilakukan uji F. Setelah dilakukan pengujian F, maka nilainya sama dengan 1,07, sedangkan F 0,05 menghasilkan nilai sama dengan 1.944.848 rupiah. Statistik ujinya, dari melakukan pengujian statistik dengan formula T, kemudian didapatkan nilai 193,4781. Karena T lebih besar dari T 0,025, dalam ini 193,4781 lebih besar dari
2,035, maka hipotesis nol ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata penjualan pada pelanggan prabayar dan pelanggan pasca bayar. Lanjut, pengujian dua proporsi. Untuk mengukur jam nyala dua kode tarif bisnis dan rumah tangga yang ada di Kabupaten Maros, kemudian dilakukan pengambilan sampel terhadap 700 pelanggan rumah tangga dan 500 pelanggan bisnis. Lalu dilakukan pengujian dan analisa terhadap 50 pelanggan dari tarif bisnis yang menggunakan listrik pada saat beban puncak. Dari pelanggan rumah tangga diperoleh 300 pelanggan. Dengan tingkat kesalahan 5%, tentukan apakah ada pengaruh peningkatan jam nyala jika pelanggan pengguna listrik menggunakan listrik pada beban puncak. Penyelesaiannya, jika ada pengaruh pada jam nyala, maka proporsi penggunaan listrik pada beban puncak antara pelanggan bisnis dan pelanggan rumah tangga adalah berbeda. Maka hipotesis yang akan diuji adalah 1. Proporsi pelanggan rumah tangga dan proporsi pelanggan bisnis. Artinya, proporsi pemakaian listrik pada beban puncak antara kedua tarif sama. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah proporsi pelanggan rumah tangga tidak sama dengan proporsi pelanggan bisnis. Artinya, proporsi pemakaian listrik pada beban puncak kedua tarif bisnis berbeda. Maka nilai N sama dengan 700, NX-nya sama dengan 300, M-nya sama dengan 500, dan MX-nya sama dengan 50. Maka proporsi pelanggan rumah tangga nilainya 0,43, sedangkan proporsi pelanggan bisnis nilainya 0,1. Dengan menggunakan formula Z, kemudian didapatkan nilai 14,33. Berdasarkan tabel normal baku, Z 0,025 sama dengan 1,96. Oleh karena itu, karena Z lebih besar dari Z 0,025, dalam hal ini 14,33 lebih besar dari 1,96, maka hipotesis nol ditolak. Artinya penggunaan listrik pada beban puncak mempengaruhi jam nyala antara kedua pelanggan. Demikian pembahasan tugas statistik hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.